Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada beberapa pertanyaan yang saya jawab, tapi mungkin tidak semua ya. Pertama, Bapak Syarifuddin Zuhri mengenai worldview Islam, keyakinan bahwa sholat bisa mencegah kemungkaran. Tapi kenyataannya kok banyak yang sholat tapi bermaksiat. Apakah sholatnya kurang yakin dan khusyuk? Apa perlu sholatnya diperbaiki atau attitude yang sudah mendarah daging? Di sini saya minggu lepas saya katakan bahwa Islam itu tidak hanya sekedar sholat. Ya. Sholat itu ada konsekuensinya, artinya harus disertai dengan pembersihan pembersihan diri, tazkiyatun nafas. Nah, kalau orang berpandangan hidup Islam, mestinya dia menyatukan pemahaman sholatnya, pemahaman akidahnya, pemahaman akhlaknya. Jadi kalau hanya sholat saja, dia tidak sempurna worldview-nya itu. Nah, memahami sholat itulah sebenarnya adalah pandangan hidup Islam. Jadi mengapa orang harus sholat, itu dia perlu paham dulu. Kalau orang hanya sekedar ikut sholat, ya, dia tumbuh dewasa tapi tidak keyakinan-keyakinan dia mengenai baik dan buruk, kelakuan baik dan buruk, kemudian bagaimana memahami jiwa supaya jiwa itu terus bersih, itu namanya dia tidak sempurna worldview-nya. Dia bermasalah di situ. Jadi bukan soal kurang yakin dan kurang khusyuk, tapi karena dia tidak memahami sholat itu apa dan kenapa dia tidak ada uh, uh, apa namanya dampaknya terhadap perilaku, karena memang dia tidak memahami, mendalami, menghayati sholat itu karena dia tidak paham. Ya, itu masalahnya. Jadi yang diperlukan sekarang ini, kenapa saya menekankan worldview Islam ini? Yang diperlukan sekarang ini adalah kesempurnaan berislam. Jadi sholat itu bukan ritual yang tidak ada artinya. Sholat itu adalah penyempurnaan atau pensucian jiwa supaya orang tidak berperilaku buruk. Ya, lebih daripada itu, ya, dia harus beriman dengan perilakunya itu. Tidak ada orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, dia mempunyai perilaku yang buruk. Karena dia itu mengimani Allah yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha menentukan. Apapun kehidupan seseorang, kalau dia tidak bisa menentukan, tidak bisa beriman kepada Allah dengan keimanan yang sesungguhnya, Allah juga tidak akan memberikan sesuatu yang dia minta. Ini, jadi ada kaitan yang sangat sangat luas sekali antara sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Yang kedua, Abdul Haris Aziz butuh pencerahan mengenai agama samawi, artinya agama langit, agama yang bersumber dari wahyu. Bagaimana dengan kaitannya dengan Nasrani dan Yahudi? Sebenarnya Allah tidak menurunkan agama Nasrani atau Yahudi. Allah menurunkan agama Tauhid. Ya. Jadi agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, itu adalah agama Tauhid, bukan agama Nasrani ataupun Yahudi. Jadi kalau orang sekarang ini mencoba menggunakan istilah agama samawi, sebenarnya itu adalah rekayasa kaum pluralis yang ingin mengatakan bahwa semua agama yang diturunkan oleh nabi-nabi itu adalah benar. Ya. Padahal di dalam Al-Quran yang namanya Ahlul Kitab itu tidak mempraktekkan kitabnya, bahkan yuharrifunal kalima an mawadi'ihi, dia menyelewengkan pengertian kitab suci, bahkan ada yang menghapuskan beberapa ayatnya itu. Mukhlis Muhammad Maududi, bagaimana cara mengaplikasikan worldview Islam dalam kegiatan penelitian sosial? Dalam penelitian kita diarahkan untuk bersikap objektif. Nah, objektif di sini Anda harus paham. Objektif itu adalah memahami sesuatu sesuai dengan objeknya. Tetapi Anda harus ingat bahwa memahami sesuatu itu ada subjeknya di situ.
Tidak mungkin objek itu berbicara sendiri. Ya, nanti kita akan bicarakan ini selepas sesi yang mungkin ketiga atau keempat. Ya. Bagaimana kita melihat sesuatu secara paradigmatik atau secara epistemologis. Ya, ini kemudian ini premature question ya. An-Niratul Qori'ah, iman, Islam, dan ihsan selalu berhubungan dan terkait dalam pandangan hidup Muslim. Tapi bagaimana Muslim yang anti syariat, apakah yang berpendapat seperti itu sudah murtad keluar dari Islam dan keluar dari Islam? Iya, kalau orang yang tidak menjalankan syariat itu dia berdosa. Orang yang mengatakan bahwa sholat, puasa, zakat, haji tidak wajib, itu dia sebenarnya sudah dikatakan murtad, sudah keluar dari Islam. Nah ini makanya pemikiran dengan perbuatan lebih berbahaya pemikiran. Ya, orang yang tidak setuju mengamalkan syariat Islam, ya, berarti dia hidup secara kafir. Ya. Dia tidak sholat, dia tidak zakat, ataupun orang yang seperti ini mungkin ya, dia hanya mengatakan bahwa dalam Islam itu hanya perlu ritual saja, tidak perlu ibadah sosial. Nah, syariat Islam seperti misalnya potong tangan, menegakkan hukum Islam di dalam masyarakat, itu tidak perlu dan lain sebagainya. Itu berarti dia tidak berislam secara sosial. Dia berislam secara ritual, dan itu juga menjadi tidak sempurna di dalam berislam dia. Imam Maulana Ar-Rasuli, sekarang ada beberapa golongan yang mengatasnamakan manhaj, tapi pandangan mereka terkait dengan hal keliru, dan ketika disampaikan disampaikan hal yang berbeda dengan pandangan mereka, malah dihakimi bid'ah. Sehingga menurut pandangan Prof, bagaimana cara menyikapi golongan yang mengatakan mereka itu adalah Wahabi, tapi mengakibatkan perbedaan pendapat yang kurang sehat di tengah masyarakat. Ya memang itulah yang saya katakan di awal, bahwa ada sekelompok umat Islam yang hanya menekankan masalah ibadah dalam pengertian ibadah mahdhah. Jadi sholatnya harus sempurna, ya, puasanya harus ada aturan, cara beribadah, cara berzikir. Nah, itu bagus saja, ya. Tapi hal-hal yang seperti itu, hadis-hadis juga Rasulullah dalam tindakannya tidak terlalu strict, ya, tidak terlalu mengikat ya. Seperti misalnya ada satu hadis yang berbunyi dalam satu perjalanan Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sholat maghrib kalau tidak salah, kecuali di Bani Quraidah. La sholata illa fi Bani Quraidah. Maaf saya lupa peristiwanya, tapi kemudian sahabat melanggar, ya, tidak mungkin dia dalam perjalanan kemudian sampai pada Bani Quraidah kemudian sholat. Di situ mereka sholat di jalan. Rasulullah tidak marah, tidak ada masalah hal itu. Ya. Nah ini yang kemudian orang fanatik. Harus begini. Ini kemudian menyalahkan orang lain, saya rasa tidak betul. Ada khususnya kalau di dalam masalah-masalah yang bersifat furu'iyah. Masalah furu'iyah ini adalah masalah ijtihadiyah. Menurut ulama ini begitu, ulama ini begitu, tapi ulama lain mengatakan begitu. Asalkan ijtihad para ulama itu bukan ulama yang syadz, ulama yang aneh, ya kita bisa mengikuti salah satu. Nah, orang-orang seperti begini biasanya mengikuti ulama-ulama tertentu dan menyalahkan ulama yang lain. Saya rasa ini bermasalah juga world view-nya ini. Ya. Bagaimana akhlak para akhlaknya juga baik tapi disalah-salahkan. Kita sehari-hari mungkin sebagian besar umat Islam tidak memakai world view Islam. Di mana sebenarnya hasil informasi dan berbagai media yang tentang kebebasan dalam banyak hal, di mana sedemikian masifnya informasi dan berbagai media tentang kebebasan. Sebagai seorang ibu dan anggota masyarakat, apa yang dapat kita lakukan
sehingga kita bisa berkontribusi dalam melindungi anak muda generasi penerus. Ini apa namanya, pendidikan ya, problemnya adalah pendidikan. Jadi kalau kita berbicara anak muda sekarang ini perlu banyak memahami banyak hal. Ya. Pemahaman tidak hanya sekedar pemahaman apa namanya, kehidupan. Sekarang ini banyak orang yang penting sekolah anaknya berprestasi, ya. Kemudian yang penting anaknya IPK-nya tinggi dan lain sebagainya, tetapi di dalam masalah kehidupan beragama dalam kaitannya dengan beribadah kepada Tuhan ini sangat minim. Ya. Hal-hal yang seperti ini perlu orang tua yang perlu apa namanya, kritis dan perlu hati-hati dalam mendidik anak, khususnya di dalam memahamkan agama. Jadi sebenarnya anak muda ini ya, perlu memahami hubungan antara beragama dan berakhlak. Sebenarnya itu saja. Cara baik, sholatnya baik, ya, tidak pernah meninggalkan sholat, puasa tidak pernah meninggalkan puasa. Ya. Mungkin kalau dia tidak mau berpuasa apa namanya, Senin dan Kamis, ya tidak ada masalah. Tidak mau tahajud, nggak ada masalah. Ya. Tapi perilaku di dalam kehidupan harus betul-betul ditanamkan oleh seorang ibu atau bapak supaya anak ini tidak salah dalam hidup. Nah, itu yang penting. Bagaimana cara kita menghadirkan terhadap diri sendiri tatkala keinginan kita tidak diridhoi Allah, sedangkan kita telah berusaha semaksimal mungkin dan berdoa telah kita panjatkan pada setiap saat. Ini saya ingat kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, kalau saya berdoa dan doa saya dikabulkan oleh Allah, saya berbahagia. Tetapi apabila doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, saya lebih berbahagia karena itu adalah yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Jadi jangan berpikir kalau doa kita tidak dikabulkan oleh Allah itu berarti itu tidak baik bagi kita. Justru itu lebih baik karena Allah memberikan sesuatu yang lain, mengganti sesuatu yang lain yang lebih baik. Makanya husnuzon terhadap Allah ya, itu adalah bagian dari worldview Islam. Ya. Anda salah berpikir mengenai Allah, Anda salah di dalam kehidupan. Makanya kita ridho di dalam hidup ini ya, lebih baik daripada kita berusaha terus sehingga kita kecewa. Citra istiqomah dalam epistemologi Barat, ukuran kebenaran adalah rasionalitas dan empirisisme, pengamatan, pengujian, pengukuran. Bagaimana dengan kebenaran ilmiah dalam perspektif Islam jika ini nanti sesi yang selanjutnya. Muhammad Ihsan Fuad, bagaimana pandangan Rob atas fenomena di antara kelompok Islam yang sedang mengklaim kebenaran ada pada kelompoknya, sehingga tak jarang bahkan ada kelompok yang saling mengkafirkan sesama muslim. Ini pertanyaan yang bisa jadi sesuai dengan realitas, tapi juga perlu dipahami juga ya gini. Ya. Kata-kata mengklaim kebenaran ini ya, bisa jadi kalau dalam masalah-masalah furu'iyah dia salah. Ya, salah kalau dalam masalah furu'iyah, karena para ulama madhab itu mengatakan ra'yi sawabun yahtamilul khoto' wa ra'yu ghairi khoto' yahtamilul sawab. Pendapat saya benar, tapi ada kesalahan, mungkin ada kesalahan di dalamnya. Pendapat orang lain atau madhab yang lain itu salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Berarti relatif. Iya, masalah istihadiyah itu relatif. Tetapi dalam masalah agama, dalam masalah akidah, tidak ada yang relatif. Ya. Jadi, kalau Anda mengklaim kebenaran dalam pengertian teologis bahwa Islam adalah agama paling benar, itu tidak ada salahnya. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa madhab saya Syafi'i, ya, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hanafi salah, Maliki salah, dan lain sebagainya, itu yang tidak betul. Ya. Jadi, mengkafirkan orang lain atau mengkafirkan sesama Muslim, itu sebenarnya tidak terjadi. Ya.
Yang terjadi memang adalah orang-orang yang mencoba untuk keluar dari akidah Islam. Dia mengkafirkan diri sendiri. Ya. Kayak tadi contoh pertanyaan di atas, ya, ada orang yang mengatakan syariah tidak perlu dilaksanakan. Syariah itu adalah Islam. Berarti Islam tidak perlu dilaksanakan. Orang yang seperti ini berarti dia anti terhadap Islam. Nah, berarti kalau sudah seperti begitu, dia mengkafirkan diri sendiri. Ya. Kita tidak pernah mengkafirkan orang lain. Kita menggunakan standar di mana orang itu apabila melampaui standar itu, dia kafir. Tidak mengkafirkan. Nah, kemudian apabila kita ditanya bagaimana hukumnya orang yang seperti begitu, ya hukumnya kafir. Kita tidak mengkafirkan, ada standarnya di dalam Islam itu. Nah, masalah lagi bayangkan, kalau sekarang orang liberal mengatakan bahwa ahlul kitab atau orang-orang yang tidak beragama Islam itu tidak boleh disebut kafir. Mereka itu beriman kepada Allah. Ini yang salah. Ya. Ini yang salah. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya tidak bersyahadat, hukumnya dalam Islam adalah kafir. Jadi kita tidak mengkafirkan, memang mereka kafir ya, dalam standar Islam. Tidak perlu orang pintar untuk mengatakan begitu. Non-Muslim pasti kafir. Nah, ini yang sekarang oleh kaum pluralis liberal dikatakan bahwa orang-orang yang beragama dengan Tuhan apapun mereka adalah beriman. Ini menurut saya adalah penyelewengan worldview Islam. Nah, ini penyelewengan yang luar biasa yang perlu kita hadapi. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya jawab. Nah, mudah-mudahan yang lain nanti bisa kita susulkan. Kita mulai hari ini dengan apa namanya oke. Dengan satu apa namanya wacana yang sederhana sebenarnya, yaitu berkenaan dengan istilah worldview. Ini banyak orang yang mengatakan bahwa menggunakan istilah worldview ini berarti menggunakan istilah Barat. Nah, ini saya ingin jelaskan ya. Memang kata-kata worldview itu adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris, tapi aslinya bahasa Jerman. Yang pertama kali menggunakan adalah Immanuel Kant, ya, tahun 1790 dalam buku berjudul Critique of Judgment. Tapi kemudian seorang Kristen namanya James Orr tahun 1887 menulis sebuah buku yang kira-kira sama dengan worldview itu. Bahasa Jermannya adalah Weltanschauung. Weltanschauung itu juga bahasa Belanda. Di dalam sejarah Indonesia itu Soekarno selalu mengatakan Pancasila adalah Weltanschauung bangsa Indonesia. Berarti worldview gitu ya. Nah, James Orr kemudian menulis istilah Christian view of God and world. Itu apa namanya? Pandangan Kristen terhadap Tuhan dan alam. Nah, itu sebenarnya juga worldview. Kemudian William James mulai menggunakan istilah Weltanschauung dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian istilah Weltanschauung ini digunakan dalam berbagai apa namanya disiplin termasuk teologi dan filsafat agama yang kadang-kadang digunakan bahasa Jerman, kadang-kadang digunakan dalam bahasa Inggris. Di dalam Islam ya istilah worldview tidak ada, tidak sesuai dengan konsep-konsep kuncinya. Jadi kata world itu adalah dunia, view adalah pandangan. Pandangan Islam bukan hanya dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Ini tidak berarti bahwa dalam Islam tidak ada worldview. Ulama di masa lalu menggambarkan Islam secara sempurna dalam berbagai bentuknya. Ya. Di zaman perkembangan ilmu kalam itu ada seorang yang namanya Abu Hasan al-Asy'ari ya, menggunakan istilah maqalatul Islamiyin. Itu di situ menggambarkan Islam, pandangan Islam tentang ilmu, tentang alam, tentang Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian ulama masa kini itu yang kita sebutkan di sesi yang pertama kemarin
itu menerjemahkan atau menggambarkan Islam sebagai terjemahan dari worldview itu dengan istilah Islamic Vision, atau dalam bahasa Said Qutb at-tasawwur al-islami, ru'yatul islam wujud, al-mabda al-islami, dan lain sebagainya. Ini peristilahan. Jadi kalau kita meminjam kata worldview, jangan kemudian menuduh saya ke barat-baratan. Ya. Worldview dalam istilah ini kita pinjam, dan tidak ada muatan apa-apa di dalam kata worldview itu. Kita gunakan worldview Islam, cara pandang Islam terhadap dunia itu berdimensi akhirat, gitu saja. Sama dengan kata wisdom. Wisdom itu kearifan, ya. Kearifan itu bisa kita gunakan Islamic wisdom. Kearifan Islam konsepnya berbeda. Nah, meskipun kata wisdom itu adalah bahasa Inggris, ya, atau Sophia dalam bahasa Yunani. Nah, saya ingin menggambarkan apakah Islam itu mempunyai worldview. Ya. Kita gambarkan dulu secara teoritis bagaimana sebuah worldview itu bisa lahir. Sebab sekarang ini orang mengatakan worldview itu bermacam-macam. Worldview itu ya bisa digunakan, bisa tidak. Padahal setiap bangsa, setiap orang, setiap peradaban itu mempunyai worldview-nya masing-masing. Yang ini sekarang tidak digambarkan secara detail oleh banyak orang, karena ada orang yang, ya, orang-orang liberal itu biasanya tidak menggunakan worldview. Worldview-nya adalah tanpa worldview. Jadi secara teoritis, sebuah pandangan hidup itu bisa lahir dari agama. Agama dalam pengertian belief, ya. Bisa jadi dari budaya, bisa jadi kultur, dari tradisi, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini namanya natural worldview, worldview alami. Orang Badui pun mempunyai worldview-nya. Ya. Orang Jawa mempunyai worldview-nya. Ya. Kemudian ada lagi worldview yang berasal dari aktivitas ilmiah. Ada lagi agama yang mempunyai aktivitas ilmiah. Ya. Di sini bertemulah apa yang disebut dengan transparent worldview, pandangan hidup yang scientific, ya. Ada pandangan hidup yang setengah scientific. Nah, ini sebenarnya yang kanan ini, yang kuasi scientific ini adalah pandangan hidup Islam, ya, karena dia tidak bermula dari scientific worldview. Perbedaannya seperti begini, ya. Scientific worldview itu bermula dari kegiatan keilmuan. Ini gambaran mengenai worldview Barat. Ya, orang Barat itu bermula dari kegiatan ilmiah, ya, mengkaji, termasuk juga peristiwa geosentrisme dan heliosentrisme, yang itu para ilmuwan berpisah dari gereja. Nah, komunitas ilmiah itu, scientific community, itulah yang kemudian berkembang di Barat dan menyebabkan Barat itu maju dalam bidang sains dan teknologi. Nah, kemudian melahirkan di situ konsep ilmu, ya, konsep teknologi, konsep manusia, dan lain sebagainya. Ya. Ada juga mekanisme penyebaran ilmu di setiap peradaban dan setiap worldview itu. Bagaimana kegiatan komunitas itu dilakukan, termasuk kalau Anda belajar epistemologi itu ada di situ Wiener Circle, kemudian Frankfurt School, ya, kelompok-kelompok inilah yang mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi sebuah disiplin. Kemudian ada klarifikasi konsep-konsep abstrak, ya, kemudian tersebar pengetahuan, lahirnya worldview. Ya. Bedakan sekarang dengan Islam. Islam tidak mulai dari komunitas ilmuwan. Islam bermulai dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi, kemudian dijelaskan oleh Nabi. Dari situ para sahabat belajar mengenai apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, konsep-konsep keilmuan dalam Quran itu diajarkan di zaman di Madinah, di apa yang disebut dengan Ashabus Suffah. Ya. Para
apa namanya sahabat di zaman itu belajar dari Nabi langsung mengenai berbagai hal yang ada di dalam kitab suci. Nah, kegiatan ilmiah kemudian disebarkan. Ya, saya masih ingat namanya Az-Zuhri itu adalah salah satu anggota dari Ashabus Sufa ini yang akhirnya dia menjadi pakar dalam ilmu tafsir. Ibnu Abbas juga begitu. Ya. Di situ juga ada klarifikasi konsep-konsep abstrak di dalam kitab suci itu. Jangan dikira Al-Quran tidak mempunyai konsep abstrak. Ya. Kemudian para sahabat menjelaskan, sehingga apa yang disebut dengan tauhid, ya. Nabi tidak menjelaskan secara detail mengenai tauhid, tapi kemudian para ulama menjelaskan uh, makna tauhid secara lebih detail lagi. Kata ilmu itu tidak ada definisinya di dalam Al-Quran. Ya. Nah, dari situ Nabi kemudian menjelaskan, setelah dipahami oleh sahabat menjelaskan lagi, mengembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran menjadi sumber dari peradaban ilmu tersebar. Nah, di sini Islam adalah sebuah worldview kalau begitu, ya, karena Al-Quran itu memproyeksikan sebuah pandangan bahwa hidup itu adalah seperti begini. Makanya pandangan hidup atau pandangan alam Islam itu adalah cara kita memandang kehidupan ini dan cara kita memandang terhadap alam semesta yang ada di hadapan kita. Apa di dalam yang ada dalam pandangan hidup itu? Nah, ini orang Barat yang berpikir secara filosofis, ya, secara filosofis teoritis, ya, kepercayaan kepada Tuhan, ilmu, realitas, diri, etika, masyarakat. Nah, ini kepercayaan kepada Tuhan ini bukan berarti setiap worldview pasti percaya kepada Tuhan, tidak. Ya. Percaya kepada Tuhan ini adalah satu aspek penting di dalam peradaban yang dari situ akan tercermin bagaimana konsep ilmu, realitas, diri, etika, dan masyarakatnya. Kalau dalam kajian perbandingan agama, comparative religion, SMART itu menggunakan elemen doktrin, mitologi, etika, ritus, pengalaman, dan masyarakat. Nah, Islam ya, mempunyai elemen-elemen yang berbeda di situ. Elemennya adalah, kalau menurut Atif Zain, wahyu, agama dan negara, spiritual dan material. Kalau Alatas ya, menggunakan elemen yang tidak terbatas sebenarnya. Ya, tapi yang pertama adalah konsep Tuhan. Itu elemen utama di dalam worldview Islam. Tuhan yang seperti apa? Yang menurunkan wahyu Al-Quran. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menciptakan. Nah, ini penting konsep ini. Karena apa? Di dalam agama lain, Tuhan itu tidak menciptakan. Nah, ini untuk membedakan Tuhan dalam Islam dan dalam agama lain ini perlu ditekankan hal seperti ini. Juga menurunkan wahyu dan menjaga wahyu. Nah, selain itu, arti jiwa dalam Islam itu sangat fundamental, yang sangat berbeda dari worldview di dalam peradaban dan agama lain. Ilmu pun juga sama. Ilmu di dalam Islam berkaitan dengan amal. Ilmu dalam Islam berkaitan dengan iman. Tidak bisa kemudian ilmu dalam Islam dan Barat adalah sama. Tidak bisa. Konsep kebebasan, konsep agama, konsep nilai, kebajikan, bahkan kebahagiaan di dalam Islam pun tidak sama dengan kebahagiaan di dalam peradaban dan worldview lain. Makanya worldview ini adalah konsep dasar. Ya, nanti kita bandingkan konsep worldview Barat atau definisi worldview Barat yang betul-betul tidak berdasarkan kepada konsep kunci atau konsep yang fundamental, yang permanen. Said Qutb menggambarkan karakteristik. Ya, worldview Islam itu seperti apa? Ini teori
worldview Islam, tapi kita sandingkan dengan Barat. Dia bersumber dari Allah, sifatnya Robbaniyah, dia konstan, dia tetap tidak berubah worldview Islam itu. Kemudian syumul, komprehensif, ya, artinya dunia dan akhirat, jiwa dan raga, dan mengatur materi dan non-materi, syumul. Seimbang antara kehidupan spiritual dan kehidupan material, seimbang antara dunia dan akhirat. Positif artinya bahwa worldview Islam itu memandang alam semesta ini secara positif. Ya. Kalau di dalam agama lain, maaf kita singgung misalnya agama Hindu atau agama Kristen, kehidupan ini adalah sebuah nestapa, gitu. Kehidupan ini adalah sebuah tempat di mana kita harus menyiksa diri supaya kita bisa mencapai nirwana, gitu. Berbeda ya. Kesalehan di dalam Kristen juga begitu. Ya, kesalehan itu adalah tidak menikah. Nah, kita di dalam Islam diajari bahwa nabi kita pun adalah seorang nabi yang menikah, yang pergi ke pasar, ya, dan bergaul dengan masyarakat. Berarti hidup ini adalah sebuah tahapan positif yang kita mesti persiapkan untuk kehidupan kita di akhirat. Keenam adalah realistis, sesuai dengan realitas, artinya bahwa realitas yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang kita hadapi dan kita selesaikan. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah bagian daripada kita beragama. Yang terakhir adalah tauhid, ya, mengisahkan Tuhan dalam pengertian bahwa segala sesuatu harus dikaitkan dengan Tuhan. Nah, kalau kita lihat jaringannya, ya, ini teori saja nih. Para pemikir di Barat yang ateis itu memahami bahwa worldview itu pusatnya adalah humanisme. Yang penting adalah manusia, bukan Tuhan, bukan siapa-siapa. Makanya mereka sangat mengagumkan kemanusiaan. Ya, dari situlah mereka menciptakan sistem pendidikan, ya, sistem hukum, sistem politik, ekonomi, dan lain sebagainya berbasis kepada humanisme. Makanya kalau kalian tanya mengenai konsep ilmu dalam kaitannya dengan Tuhan di Barat, sains dan Tuhan, mereka katakan nggak ada hubungan antara sains dengan Tuhan. Bahkan alam pun tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi yang ada di dalam worldview Barat ateis. Tapi ada juga Barat yang tidak ateis. Orang-orang Kristen itu mempunyai juga worldview mereka, ya, percaya kepada Tuhan, ya. Tapi jaringan-jaringan ini sebenarnya tidak sekuat di jaringan dalam Islam. Ya. Orang Kristen tidak mungkin mengembangkan epistemologi Kristen atau ekonomi Kristen, karena di dalam Bible memang tidak ada konsep itu. Dan para pendetanya itu tidak seperti di dalam Islam mengembangkan sistem-sistem ekonomi, politik, budaya Kristen, ya. Tidak seperti Islam, ya, karena memang Kristen itu agama yang itu adalah risalah, ya, risalah Nabi Isa yang memang hanya terbatas pada kaum Nabi Isa. Islam adalah agama untuk umat manusia. Baik. Nah, saya mengutip ini pendapat Thomas Wall tadi, ya. Sebenarnya ini logika yang paling sederhana dan saya kira masuk akal, ya. Untuk mudahnya saya terjemahkan ini. Kepercayaan kepada Tuhan, ini menurut Thomas Wall, adalah sangat penting dan mungkin elemen terpenting dalam pandangan hidup manapun. Pertama, jika kita percaya pada Tuhan itu wujud, ya, maka sangat mungkin kita percaya bahwa di sana ada arti dan tujuan hidup. Jika kita konsisten, kita akan percaya bahwa sumber moralitas bukan sekedar kesepakatan manusia, tapi kehendak Tuhan. Dan Tuhan adalah nilai tertinggi. Kalau kita percaya pada Tuhan, ya.
Nah, selanjutnya ini secara epistemologi ini, ilmu dapat lebih dari apa yang dapat diamati, dan di sana terdapat realitas yang lebih tinggi dan yakni alam supernatural. Sekarang, kalau kita katakanlah kita sebagai umat Islam, ini logika kita bisa gunakan. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, mengapa hidup kita ini tidak diatur oleh firman Allah? Kenapa Anda percaya kepada Tuhan tapi tidak mengamalkan apa-apa yang diperintahkan? Ini seakan-akan Thomas Wall ini menegur kita gitu ya. Tujuan hidup itu artinya ya hidup ini harus berdasarkan kepada firman Tuhan. Nah, kalau kita konsisten dengan kepercayaan kita, berarti baik buruk itu berasal dari Tuhan. Bukan kita menentukan sendiri. Nah, sekarang ini kita lagi apa namanya? Lagi sibuk dengan Permen 30 ya, Permendikbud nomor 30. Nah, sekarang. Jadi permen itu betul-betul tidak sesuai dengan worldview Islam. Kenapa? Karena orang yang dianggap melakukan kekerasan seksual itu adalah orang atau yang melanggar moral lah katakanlah. Yang melanggar moral di kampus itu adalah mahasiswa yang melakukan perbuatan yang tidak disetujui oleh lawan jenisnya. Itu melanggar. Nah, logikanya berarti kalau disetujui berarti tidak ada masalah. Gitu. Kalau disetujui oleh yang lawan jenisnya berarti perbuatannya itu boleh. Ini logika paling sederhana saya kira. Kenapa yang dilarang itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan lawan jenis. Mestinya yang tidak diperbolehkan adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Nah, logika lagi, kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah basis dari semua peraturan undang-undang. Kenapa kita tidak merujuk kepada Pancasila? Yang di situ kita berbicara Tuhan. Nah, peraturan kita mestinya peraturan yang kita terapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun agama di Indonesia ini saya rasa melarang perbuatan yang melanggar moral, dan itu adalah termasuk tadi perbuatan asusila dalam bentuk perbuatan seksual yang disukai oleh lawan jenis ataupun yang tidak disukai. Ini problem moralitas bangsa kita itu seperti itu. Kemudian ilmu di Barat itu yang namanya ilmu pengetahuan harus berbasis kepada data empiris. Sementara alam semesta ini ada data fakta-fakta non-empiris. Mengapa itu tidak digunakan ketika kita berbicara ilmu pengetahuan? 2-3 bulan yang lalu saya mengisi forum grup discussion para profesor di Institut Pertanian Bogor. Itu saya sampaikan bahwa negara kita adalah negara Pancasila, yang sila pertamanya berketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kenapa filsafat ilmu kita di perguruan tinggi itu tidak mengkaitkan dengan Tuhan? Ketika kita melihat alam semesta, ketika kita memahami perilaku masyarakat secara sosiologis, perilaku politik dan lain sebagainya, kenapa kita tidak pernah berbicara dalam konteks Tuhan sebagai realitas yang paling hakiki? Itu problemnya. Makanya kalau kita baca dari logikanya Thomas Wall ini, worldview umat Islam ini bermasalah karena kepercayaannya kepada Tuhan ya, tidak diikuti dengan perbuatannya di dalam kehidupan sosial. Nah, ini gambaran sesungguhnya yang ideal jaringan konsep worldview Islam, dalam artian bahwa bagi seorang yang percaya kepada Tuhan, ya, mestinya konsep nilai, konsep dunia, kehidupan, ilmu dalam artian berpikir, konsep manusia, dan lain sebagainya, itu mestinya itu dikaitkan dengan keyakinannya terhadap Tuhan. Tuhan yang mana? Yang memberikan wahyu.
Kalau orang bertanya, wahyu yang mana? Ya, Al-Quran. Ya. Mushaf yang mana? Ya, mushaf yang disepakati oleh para ulama. Ini kalau kita jawab orang liberal seperti itu. Orang liberal ini kalau kita tanya, kita apa namanya, terapkan epistemologi Islam. Dikata Islam yang mana? Nah, tidak ada Islam yang lain. Islam itu satu. Ya, tidak ada Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam Saudi. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan, kalau kita bicara konsep, ya, konsep dalam Islam tidak ada perbedaan yang eh, tajam di kalangan para ulama mengenai khair wa syar, baik dan buruk, itu sudah pasti. Konsep insan, nas, bashar, itu sudah tidak ada ikhtilaf lagi. Ya. Konsep ilmu, iman, amal, tidak ada ikhtilaf lagi. Ya. Inilah sebenarnya worldview Islam. Kalau kita memahami worldview Islam dalam pengertian yang seluas-luasnya, ya, dalam arti yang komprehensif, kita tidak ada ikhtilaf di situ. Nah, inilah kalau kita bicara ilmu dan teknologi dalam perspektif worldview Islam, nanti yang pertanyaan pertama tadi akan terjawab di situ. Ya, Anda melihat, Anda memahami ilmu sains dan teknologi, pasti Anda memahami alam. Ya. Kalau Anda memahami alam semesta, ya, apa yang Anda gunakan ketika Anda melihat sesuatu dalam konteks teologis? Itu yang perlu dijabarkan. Nah, ini panjang. Nanti kita di akhir akan saya bicarakan mengenai bagaimana hubungan worldview dengan Islamisasi. Jadi bangunannya seperti begini. Ya. Kalau Anda bicara ilmu moralitas manusia, dunia, kehidupan, ya, harus diwarnai oleh konsep Tuhan atau apa namanya, disertakan di dalamnya mengenai hubungan kehidupan dengan Tuhan, dunia dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan, nilai dengan Tuhan, termasuk ilmu dengan Tuhan. Bagaimana Al-Quran itu menghasilkan worldview Islam? Ya, di sini sebenarnya Quran itu berbicara banyak hal, tapi di dalamnya ada yang sangat spesifik, ada yang sangat umum, yang sangat general, ada yang apalagi universal. Jadi ketika Al-Quran turun di Makkah, Makkah itu hampir 90% ayatnya turun di situ. Yang dibicarakan oleh Al-Quran itu adalah mengenai etika. Bayangkan, kebaikan, nilai. Dibicarakan adalah Tuhan, tauhid, karena di situ ada berhala-berhala. Ini dibicarakan adalah penciptaan, karena Allah itu menciptakan, sementara berhala diciptakan. Berbicara juga alam hidup ini mau kemana? Itulah dibicarakan di situ hari akhir. Alam semesta ini siapa yang menciptakan dan sebagainya. Nah, Makkah periode kedua, karena panjang sekali ayat-ayat Quran yang turun di Makkah ini, sudah berbicara mulai kenabian, ilmu pengetahuan, ibadah, din, dan lain-lain. Kalau kita bicara dalam perspektif worldview, berarti orang Arab jahiliyah pada waktu itu sudah menerima ajaran yang seperti begini. Ini beragama yang benar. Inilah ibadah yang benar. Inilah ilmu. Ya, kenapa mereka disebut jahil? Karena tidak ada ilmunya. Karena bayangkan orang Arab yang orang jahiliyah pada waktu itu bukan orang jahil dalam arti tidak ada ilmu, tapi adalah orang-orang yang tidak memahami agama Islam. Orang yang tidak memahami kehidupan secara benar. Ya. Salah satu contoh misalnya, orang yang paling dihormati di zaman jahiliyah adalah orang yang kaya dan banyak anak. Ini konsep yang salah. Ya. Kehormatan bukan ada di situ. Islam kemudian mengajarkan kehormatan ada di dalam akhlak yang mulia. Kalau dia kaya kemudian pembunuh, kalau dia kaya tapi kemudian dia pezina, makanya jahil di situ adalah kejahilan terhadap ilmu pengetahuan atau kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Ketika di Madinah, ya, ayat-ayat sudah berkaitan dengan masalah kehidupan. Ya.
konsep ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ini di Madinah, konsep ummah, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu Madinah, ayat-ayat Madani. Termasuk konsep bernegara, konsep peperangan dan lain sebagainya. Berarti ada satu fase di mana konsep ditanamkan di konsep beragama, kehidupan ditanamkan di Makkah, konsep sosial politik ditanamkan di Madinah. Nah, coba kesimpulan Montgomery Watt, seorang orientalis, ini menarik sekali dan lucu. Dia menyimpulkan begini, ketika Rasulullah di Makkah, dia masih sangat religius. Tapi begitu sampai di Madinah, dia menjadi sekuler. Kata sekuler ini bukan konsep Islam. Islam itu adalah agama tadi yang tawazun antara dunia dan akhirat. Tapi dalam Kristen, ya, kehidupan di luar gereja itu adalah secular world, dunia sekuler. Nah, ini sempurnanya Islam ada di sini. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, ada konsep yang kita sebut konsep seminal, artinya konsep yang bisa dikembangkan dalam bentuk yang lebih luas lagi. Arti penciptaan, ilmu, etika, kenabian, manusia, Tuhan. Bicara mengenai sifat Tuhan aja itu menghasilkan ilmu kalam. Menghasilkan konsep kehidupan itu menghasilkan kehidupan sosial. Konsep ilmu menghasilkan epistemologi. Jadi Al-Quran mempunyai ayat-ayat yang bisa dikembangkan menjadi sebuah konsep, dari konsep menjadi sebuah prinsip, dari prinsip dikembangkan lagi menjadi ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu pengetahuan. Dan yang paling menarik adalah Quran ini adalah kitab suci yang menghasilkan ilmu, disiplin ilmu. Ilmu kalam dihasilkan dari pemahaman terhadap Al-Quran. Ilmu tafsir dari Al-Quran. Ilmu hadis pun dari Al-Quran. Ilmu mawaris dari Al-Quran. Ya, ilmu bahasa pun itu dihasilkan dari bahasa Al-Quran yang begitu indah dan sistematis. Akhirnya muncul ilmu nahwu wasor. Ringkasnya, ya, bagaimana sebuah worldview Islam lahir. Nah, ini berbeda sama sekali dengan worldview Barat. Pertama adalah Islam masyarakat yang tanpa ilmu, lahir kemudian wahyu, turunlah wahyu periode Makkah kedua dan Madinah yang isinya konsep Tuhan, dunia, kehidupan manusia, nilai, dan ilmu. Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat, sahabat menjelaskan lagi kepada tabi'in. Ya. Nah, bentuknya adalah konsep yang katakanlah sebelum dia ilmiah, tapi konsep. Ya. Ketika ulama menjelaskan mengenai kebenaran, ya. Mengenai kebenaran, al-haqqu min rabbika, kemudian mahwal Islam. Al-Islam al-Islam itu syahadah, kemudian itu ada hadisnya. Ya. Kemudian mahwal iman, mahwal ihsan, itu ada hadisnya, dijelaskan lagi oleh sahabat makna Islam secara luas dan makna Islam secara sempit. Dari situlah muncul konsep-konsep, ya, konsep sholat, konsep zakat, tazkiyatun nafas. Ya. Baru-baru ini kan ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Ini sebenarnya orang yang tidak membaca Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran ada, cuma tidak dalam satu ayat itu perintah sholat 5 waktu, dan tidak mengerti bahwa Al-Quran itu sebenarnya dijelaskan oleh hadis. Jadi kalau Anda kurang ilmu mengenai Al-Quran, cari aja hadis. Perintah sholat dalam hadis 5 waktu, dalam hadis ada atau tidak. Nah, di situ para ulama kita membuat satu komunitas meluas lagi, ada komunitas tafsir, komunitas hadis, komunitas ulumul Quran, ada komunitas fikih, ya, ada ilmu komunitas teologi atau ilmu kalam. Ya. Baru kemudian struktur masing-masing konsep itu berkembang menjadi scientific conceptual structure. Jadi ada
struktur keilmuan fikih, keilmuan hadis, keilmuan tafsir dan lain sebagainya. Ya. Nah, disitulah menjadi tradisi intelektual di dalam Islam. Jadi para ulama kita ini membuat sebuah tradisi, dan tradisi itu tumpu kepada Al-Quran dan hadis, ya, berkembang di situ menjadi ilmu pengetahuan. Ya, disiplin ilmu-ilmu itu kemudian terpisah. Ya. Dulu fikih itu adalah satu-satunya ilmu. Ya, ilmu semua ilmu suludin pun fikih namanya. Tapi kemudian berkembang lagi, fikih dipisahkan dari ilmu kalam, dipisahkan lagi dari tasawuf. Ya. Kemudian ada lagi ulumul Quran, ilmu Quran ada sendiri, ada tafsir sendiri. Nah, setelah ilmu itu berkembang, para sahabat itu berpikir saintifik. Ya, tetapi ya, basis keilmuannya adalah Al-Quran. Cuma di sini orang Barat itu tidak mau mengatakan bahwa kalau sesuatu ilmu didasarkan kepada sebuah kepercayaan, itu bukan ilmu. Nah, itu urusan mereka. Ya. Tapi kalau dalam Islam, ya, kita itu mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis kepada keyakinan atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Makanya dalam Islam, teologi adalah basis dari epistemologi. Di dalam Islam, keyakinan menjadi awal dari ilmu pengetahuan. Sementara di Barat itu, keraguan adalah awal dari ilmu pengetahuan. Jadi kita membuktikan keyakinan kita membuktikan kebenaran yang diturunkan oleh Allah kepada kita melalui Al-Quran dan Nabi-Nya, kemudian kita kembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Ini satu hal yang perlu kita catat, bahwa worldview dalam Islam itu adalah worldview yang komprehensif. Ya. Komprehensif artinya basisnya jelas, ya. Kemudian perkembangannya dari penjelasan dari basis itu atau sumber ilmu pengetahuan, sumber worldview itu menjadi ilmu pengetahuan dan sudah terbukti berkembang di dalam sejarah Islam. Tidak perlu dipungkiri lagi bahwa worldview Islam, cara pandang kita terhadap kehidupan ini adalah cara pandang yang digariskan oleh Al-Quran, dikembangkan melalui tradisi ilmu, sehingga worldview Islam itu permanen. Yang berubah itu adalah cara kita melaksanakan. Ya. Seperti sekarang ini misalnya dalam fikih, ya, dalam syariah itu ada makosid. Makosid itu syariah. Tujuan syariah itu tidak ada di dalam Al-Quran penjelasannya. Ya, para sahabat juga belum ada. Hanya baru-baru ini, ya di abad-abad akhir ini, orang yang namanya Syatibi merumuskan bahwa tujuan syariat itu ada 5. Menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, ya, menjaga agama. Kemudian ada orang lagi menambah, menjaga alam atau lingkungan, hifdzu al-bi'ah. Ini ilmu, jadi ini pun bisa kita gunakan sebagai cara kita memahami alam semesta berbasis kepada teologi. Itulah yang namanya worldview Islam, itu berasal dari sesuatu yang fundamental, berasal dari sebuah keyakinan, dijelaskan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya lebih mudah dipahami. Makanya Islam berkembang berbasis sebuah worldview yang konsepnya adalah hal-hal yang sifatnya permanen. Saya rasa itu saran yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.